Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angelina Susri Aga, NIM 18103424. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, apa pendapat kalian terkait penipuan dengan iming-iming investasi dengan keuntungan tinggi? Menurut saya, kasus ini sudah banyak membajiri di masyarakat Indonesia, karena masyarakat tergiur mendapatkan keuntungan yang tinggi, apalagi saat pendapatan yang sedang menurun, atau lagi saat sedang COVID-19 saat ini. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui konsep dasar dalam berinvestasi, seperti prinsip high risk, high return. Ini membuat masih adanya masyarakat yang terbuai akan investasi ilegal dengan iming-iming bunga atau keuntungan tinggi, tetapi dengan rendah risiko. Tentu saja investasi dengan iming-iming yang tinggi ini membuat masyarakat banyak terjerumus akan kegagalan. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral? Jelaskan. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada otoritas jasa keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sebagai sistem perbankan. Yang berikutnya, bagaimana cara kalian generasi muda untuk memodernisasi koperasi? Menurut saya, perlu adanya peran koperasi mahasiswa terhadap pengembangan koperasi yang cukup signifikan. Tujuan adanya peran koperasi mahasiswa dikarenakan mahasiswa adalah bagian dari generasi emas bangsa yang akan ikut serta memajukan koperasi, pada khususnya dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam setiap diri. Dalam hal ini, perlunya perubahan pola pikir mahasiswa yang beranggapan bahwa koperasi hanya sebagai tempat untuk simpan pinjam. Luhur bahwa koperasi juga bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam, melainkan juga sebagai pusat perkembangan ekonomi, di mana sekarang ini modernisasi koperasi harus segera dilaksanakan agar koperasi dapat saling bekerja sama untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Untuk saat ini, para mahasiswa juga harus menjadi lebih semangat, harus memiliki idealisme, karena anak koperasi merupakan anak kopma atau adalah anak milenial, mahasiswa yang penuh kreatif dan penuh komitmen, sehingga koperasi bisa bekerja sama dengan mahasiswa untuk menjadikan diri koperasi menjadi lebih baik lagi. Baik, sampai di sini saja.